Kisah nyata ini terjadi di desa Sankebetsu, Jepang, di mana seekor beruang coklat raksasa meneror penduduk dan menewaskan 7 orang. Dengan tinggi hampir 3 meter dan berat lebih dari 300 kg. Beruang ini menjadi salah satu predator paling mematikan dalam sejarah Jepang. Insiden ini pernah menggemparkan dunia kala itu pada tahun 1915, terkhususnya Jepang, di mana ada teror seekor beruang coklat yang terbangun dari hibernasinya dengan kondisi kelaparan, mulai keluar dari sarangnya untuk mencari makan dan menyerang penduduk desa yang menewaskan kurang lebih 7 orang. Dan ngerinya, beruang ini tidak hanya membunuh penduduk desa, namun dia memakannya untuk mengobati rasa laparnya. Beruang ini monster, guys. Menurut saksi, dia buas dan ganas. Bahkan peluru pun hampir tak terasa di tubuhnya. Wait, sebelum ke cerita lengkapnya, seperti biasa, gue saranin pakai headset atau headphone agar bisa lebih merasakan alur ceritanya. Dan kalau kalian udah siap, let's go. Ini dia, The Complete Story. Desa Sankebetsu saat itu adalah desa yang sangat terpencil, dengan beberapa rumah yang jaraknya cukup jauh satu sama lain. Penduduknya hidup sederhana dan menggantungkan hidup dari alam. Insiden Sankebetsu adalah serangkaian serangan beruang liar yang terjadi pada tanggal 9 sampai 15 Desember 1915. Selama 6 hari berturut-turut, seekor beruang coklat jantan menyerang pemukiman dan menyerang penduduk desa tersebut secara brutal hingga menewaskan 7 orang. Kalian pasti bingung kan? Kenapa tiba-tiba beruang ini nyerang pemukiman bahkan sampai memakan korban? Nah, kita sepemikiran. Jadi awal masalahnya tuh gini. Pada akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang saat itu menjalankan kebijakan imigrasi dan pembangunan untuk mengembangkan Hokkaido, di mana Hokkaido ini memiliki banyak daerah yang belum berkembang. Nah, dalam proses pembangunan tersebut, mereka tidak begitu memperdulikan habitat hewan sama sekali, sehingga habitat hewan dan habitat manusia ini saling tumpang tindih. Dari tumpang tindih habitat antara manusia dan hewan ini, akhirnya beruang ini marah, merasa terusik bahkan hingga dia mengamuk secara brutal. Sebelum insiden terjadi pada November 1915, seekor beruang coklat terlihat di kediaman keluarga Ikeda sebanyak 2 kali. Siapakah Ikeda ini? Ya, Ikeda adalah salah satu penduduk desa itu yang pertama kali diteror beruang ini. Akhirnya demi keselamatan mereka menembaknya. Peluru pun mengenainya. Beruang yang terluka itu pun akhirnya berlari ke arah gunung. Mereka pikir beruang itu tidak akan kembali, namun perkiraan mereka itu salah. Pada tanggal 9 Desember 1915, pukul 10 pagi, beruang itu muncul kembali di kediaman keluarga Ota. Jadi, Ota ini tetangganya si Ikeda tadi itu. Lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Ikeda. Nah, lanjut. Beruang itu lalu merengsek masuk ke dalam rumah Ota. Abemayu selaku istri dan Mikio, anak dari Ota, berada di dalam rumah tersebut. Beruang itu langsung menyerang Mikio secara brutal. Mikio digigit di bagian kepalanya dan tewas seketika. Sementara Mayu sempat melawan dengan melempar kayu bakar ke arah beruang itu dan mencoba untuk kabur. Namun sayang, beruang itu berhasil mengejarnya, kemudian menyerang Mayu dengan brutal dan menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Nah, menurut saksi, pemandangan di rumah tersebut menyerupai rumah jagal. Darah mengenang di mana-mana. Setelah penyerangan di kediaman keluarga Ota, akhirnya dibentuklah tim regu pencari sebanyak 30 orang untuk menemukan jasad Mayu dan menangkap sang beruang. Setelah beberapa jam keliling di dalam hutan, akhirnya tim pencari ini berhasil bertemu beruang itu. Mereka pun menembaknya, namun hanya 1 peluru yang mengenainya. Beruang yang marah itu kemudian mundur, dan tim pencari pun selamat dari amukannya. Mereka pun melanjutkan nih pencarian. Tak lama mereka menemukan gundukan salju berlumuran darah yang terdapat jasad Mayu.
Akan tetapi 80% tubuhnya telah dimakan beruang dan hanya menyisakan sebagian kakinya saja. Jasad Mayu pun diambil untuk dimakamkan, namun rupanya itu adalah sebuah kesalahan besar. Nah, ternyata beruang itu adalah binatang buas dengan sifat obsesif yang sangat kuat. Jadi mereka tidak akan melepaskan sesuatu yang sudah menjadi milik mereka begitu saja. Dari sudut pandang beruang, penduduk desa adalah musuh yang tiba-tiba menyerbu wilayah dan mengancam keselamatan mereka, dan kemudian mencuri makanan yang mereka simpan lalu melarikan diri. Penduduk desa pun menyadari jika beruang itu akan kembali. Mereka mulai mencari tempat perlindungan ke kediaman Yasutaro. Yasutaro ini adalah salah satu orang dari tim pencari atau penjaga yang dibentuk kala itu. Namun ketika mendengar rumor bahwa beruang terlihat muncul di kediaman Uta lagi, beberapa pria berangkat untuk bergabung dalam pemburuan dan hanya tersisa satu dari mereka untuk melindungi para wanita dan anak-anak yang berada di dalam rumah. Dan naas, ketika istri Yasutaro yang bernama Yayo sedang memimpin para wanita untuk menyiapkan makanan, tiba-tiba tanpa peringatan beruang itu menerobos jendela, memasuki rumah dan mengamuk. Yayo berusaha melarikan diri, tapi kakinya dijegal oleh anaknya yang ketakutan. Beruang itu pun hampir membunuh Yayo jika saja perhatiannya tidak dialihkan oleh satu-satunya pria yang berjaga. Mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari amukan beruang. Meskipun luka parah, namun amukannya tidak berhenti sampai situ. Beruang itu berhasil membunuh 2 anak laki-laki dan terakhir menyerang seorang wanita hamil sebelum akhirnya membunuh dan mencaplok kepalanya. Para saksi mengatakan wanita itu sempat memohon agar tidak menyentuh perutnya. Namun yang dimohon adalah binatang. Yayo yang terluka parah berhasil keluar dari rumah dan mencari bantuan. Beruntung di jalan dia berpapasan dengan para penjaga yang baru saja kembali. Ketika mereka kembali, suara amukan beruang dan teriakan orang-orang terus terdengar di dalam rumah Yasutaro. Rencana awal mereka ingin langsung membakar rumah tersebut, namun dibatalkan. Para penjaga pun akhirnya membagi 2 kelompok. 10 orang dengan senjata ditempatkan di pintu depan, sementara sisanya berputar-putar di belakang rumah. Di sana mereka mulai berteriak dan menggertak beruang agar pergi ke pintu depan. Rencana itu berhasil, tapi lagi-lagi mereka menembak tidak tepat sasaran dan beruang itu berhasil kabur. Keesokan harinya, sekelompok pria berkumpul sekali lagi untuk mencoba membunuh sang beruang. Kali ini menyertakan 6 penembak jitu yang dikirim oleh polisi di kota terdekat Hoboro. Mereka memutuskan menggunakan mayat para korban untuk memancing beruang itu keluar. Meskipun sempat ada protes dari keluarga Ota dan Yasutaro. Nah, pada tanggal 14 Desember 1915, penembak jitu sekaligus pemburu beruang berpengalaman berhasil melacak jejaknya dan menemukan beruang itu tengah beristirahat di bawah pohon. Pemburu itu langsung menembak beruang itu dengan tembakan yang akurat. 1 di jantung dan 1 di kepalanya dari jarak 20 yard. Sang beruang pun akhirnya mati. Beruang jantan itu dijuluki Kasekage, diperkirakan berusia 7-8 tahun, panjangnya 9 kaki, sekitar kurang lebih 3 meter, dan beratnya sekitar 300 kg. Hasil otopsi menunjukkan bahwa rambut manusia dan potongan pakaian ditemukan di dalam ususnya. Bangkai Kasekage pun dikuliti dan dagingnya dibagikan kepada keluarga korban untuk mengenang mereka. Kemudian, kulit dan hatinya dijual, dan uang hasil penjualan juga dibagikan kepada keluarga korban. Setelah insiden mengerikan itu, penduduk desa Rokusensawa kebanyakan mulai percaya jika sang beruang itu sebenarnya adalah seorang iblis. Sebagian besar penduduk pun memutuskan pergi, dan dengan cepat desa itu menjadi desa mati hingga tahun 1946. Memang sama halnya lah ya kayak manusia, jika diusik tempat tinggalnya ya pasti marah. Gila sih, gue juga nggak bisa bayangin seberapa besar tuh beruang. Dan gimana orang yang diterornya waktu itu. Oke guys, jadi gimana nih kira-kira jika kalian yang mengalami hal serupa? Apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar.